Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, terutama kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan berpegang teguh di atas sunnah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwasanya pada hari ini, hari Rabu, kita mempelajari pelajaran tauhid. Pada pertemuan Sabtu kemarin kita telah mengetahui keutamaan dan pentingnya mempelajari tauhid, ya, dan siapa penulisnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini, ya, kita langsung memasuki buku pelajaran tauhid yang telah disediakan oleh sekolah. Mudah-mudahan kalian semuanya telah memiliki bukunya, ya. Dan kalian buka bukunya halaman 12, yaitu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama, yaitu judulnya sebab-sebab kebahagiaan. Nih, sebab-sebab kebahagiaan. Kita mempelajari sebab-sebab kebahagiaan. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, penulis buku Al-Uthul Tsalatsa, ya, jadi buku yang kita pelajari ini adalah Al-Uthul Tsalatsa yang telah diterjemahkan. Sebab-sebab kebahagiaan. Coba perhatikan. Tentunya banyak di antara kita, ya, semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan, ya enggak? Sehingga ada sebagian orang yang ia bekerja siang dan malam untuk mendapatkan uang agar bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada juga orang yang lain, ia menikah agar ingin mendapatkan kebahagiaan, kemudian mendapatkan anak agar dia mendapatkan kebahagiaan. Memang benar anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hal itu termasuk kebahagiaan, akan tetapi ada sebab-sebab kebahagiaan yang hakiki. Sebab-sebab kebahagiaan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga para ulama merangkum, ya, mengumpulkan sebab-sebab kebahagiaan yang telah kita pelajari ini insyaallah. Yang akan kita pelajari ini insyaallah, ya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ketahuilah, ya, semoga Allah merahmatimu. Insyaallah di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan kita semuanya anak-anak, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Ya, 4 perkara di sini. Ada 4 perkara, ya. Ada 4 perkara. Ya. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ya. Yang pertama adalah apa? Ilmu.
wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini kebahagiaan yang pertama, yaitu apa anak-anak? Kebahagiaan pertama ilmu. Ini kebahagiaan pertama. Ilmu yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama ini. Mengenal Allah. Kemudian yang kedua ilmu mengenal nabinya. Ya. Dan yang ketiga ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini yang ketiga. Ini sebab kebahagiaan yang pertama anak-anak. Agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yaitu apa? Sebab yang pertama ilmu. Dan ilmu ini terbagi menjadi 3. Yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini sebab yang pertama yang perlu kita ketahui dan wajib kita hafalkan. Itu apa? Ilmu. Kemudian sebab kebahagiaan yang kedua. Apa yang kedua? Beramal dengannya, ya. Yang kedua, mas'alatu tsaniyah al-amalu bih. Beramal dengannya. Ya, yaitu mengamalkan ilmu ini anak-anak. Mengamalkan ilmu. Ya, ini ilmu ini semuanya ini. Ya. Mengamalkan ilmu ini semua. Ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui, kita sudah belajar, barulah kita amalkan. Ya, yang kedua ini apa? Beramal dengannya. Ya, ini dihafalkan juga yang kedua. Ini sebab yang kedua, beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Baik itu ilmu berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, sebab kebahagiaan yang ketiga adalah berdakwah. Ya, berdakwah kepadanya. Berdakwah kepadanya maksudnya gimana anak-anak? Setelah kita mengetahui ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, kemudian kita amalkan, dan kemudian tahap berikutnya yaitu kita dakwahkan, kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Kita sampaikan kepada orang lain. Ajak orang lain agar mengetahui ilmu tentang Allah, tentang nabinya, dan agama Islam. Kemudian sebab kebahagiaan yang keempat yaitu apa? Bersabar. Bersabar di atasnya ketika mendapatkan gangguan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi bersabar dalam menuntut ilmu. Kalian harus bersabar. Meskipun dalam keadaan daring seperti ini kita harus bersabar. Ini termasuk gangguan. Ya. Menunggu ustadz seperti ini, mendengarkan, menyimak dengan baik, menulis. Ini termasuk harus yang kita perhatikan. Ya. Kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Kemudian bersabar dalam beramal. Bersabar dalam mengamalkan ilmu. Dan yang ketiga, bersabar di dalam berdakwah. Namanya berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan anak-anak. Itu banyak gangguannya. Banyak ujiannya. Ada yang mengejeknya, ya. Ada yang memusuhinya. Dan juga yang lain-lain lah. Pokoknya banyak sekali gangguan-gangguan yang dialami oleh orang yang menempuh 3 tahapan tersebut. Sehingga dibutuhkan yang keempat adalah bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam beramal, bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalilnya
Yaitu kalian sudah hafal semuanya dalilnya. Itu surat apa? Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal 'asri, demi masa. Nah, ini Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, perhatikan. Nah, manusia di sini. Manusia berada dalam kerugian. Ya. Jadi semua manusia pada asalnya anak-anak semuanya tuh berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Oh. Jadi semuanya rugi kecuali orang yang beriman, anak-anak. Makanya kita harus memiliki iman. Bagaimana cara agar kita bisa memiliki iman? Yaitu kita harus mengetahui, yaitu ilmu, ya. Kita harus mengetahui, mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, agama Islam dengan dalil-dalilnya, agar kita memiliki iman dalam hati kita, ya. Kemudian, nah ini dalil yang kedua, mengerjakan amal soleh. Dan yang kedua ini mengerjakan amal soleh, ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua, beramal dengannya, mengerjakan amal soleh, yaitu iman dan amal ini harus berkaitan, anak-anak, ya. Iman dan amal harus berkaitan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi, ya. Dan yang ketiga, nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Ini dalilnya, ya. Jadi yang ketiga dan yang keempat, ya, yang ketiga apa tadi? Berdakwah, ya. Nasihat menasehati supaya menaati kebenaran. Dan yang keempat, nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, itu anak-anak, ya, dalilnya. Kemudian berkata Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr, anak-anak, sungguh telah mencukupi bagi mereka. Nah, ini beliau berkata, mengomentari keutamaan dari surat Al-Asr ini, anak-anak. Keutamaan dari sebab-sebab kebahagiaan ini yang 4 ini. Jadi, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, ya, dalil-dalil yang lain kepada hambanya kecuali hanya surat ini, surat Al-Asr, maka sungguh telah mencukupi, sudah cukup. Kalau ada orang yang telah mengetahui ilmu, ya, ilmu mengenal Allah, nabinya, agama Islam dengan dalil-dalilnya, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan, kemudian bersabar atasnya, maka ini sudah cukup, sudah sempurna, ya. Maksudnya demikian, anak-anakku, ya. Jadi ini yang perlu kalian hafal, ya. 4 sebab-sebab kebahagiaan ini. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, dan yang keempat bersabar atas ketika mendapatkan gangguan, ya. Dan ilmu terbagi menjadi 3. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu mengenal nabinya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ya. Demikian anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kalian, ya, tugasnya kalian kerjakan, ya, ini halaman 14, ya, halaman 14 sampai halaman 16 kalian kerjakan semuanya, ya. Kegiatan murid kalian kerjakan sampai ini uji kompetensi ini dikerjakan, ya.
uji kompetensi ini dikerjakan sampai halaman 16. Ya, demikian. Nanti kalian kalau sudah selesai kerjakannya difoto bukunya ya, difoto bukunya, kemudian dikirim ke Ustadz Japrim di Telegram ya. Demikian. Apabila ada salahnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.